Dan pewarta adalah Abdullah Mun'im Hasan dengan editor Wartoi. Saya disclaimer dulu bahwa tulisan ini sebetulnya sudah setahun lebih yang lalu, tetapi sengaja saya ulang di sini karena ada sisi etik yang harus kita sama-sama pelajari, dan ini mudah-mudahan kita bisa mengistifadainya, mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau Profesor Quraish Shihab ya. Jatman Online, pakar tafsir Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa keturunan Rasulullah SAW masih ada hingga saat ini dan diyakini oleh para ulama. Jadi ada jaminan bahwa keturunan Rasulullah masih berlanjut. Ini disepakati oleh ulama dan Al-Kausar itu nikmat yang banyak. Ini kata Profesor Quraish Shihab dilansir dari YouTube Kupas Channel Rabu tanggal 10 bulan 5 kalau tidak salah, ini 2023. Hal ini merupakan respon terkait fenomena habaib mencuat kembali dan ramai diperbincangkan ya, terutama di medsos, atau tidak luput dari pro dan kontra terkait statement seorang kiai dari Banten dengan kajian ilmiahnya menyatakan bahwa ada nasab atau silsilah dari kalangan Ba'alwi, keberadaannya tidak tercatat selama 500 tahunan. Ini ceramahnya Kiai Imaduddin Osman dilansir dari Gus Fuad Channel. Ulama ahli tafsir Al-Quran ini menjelaskan bahwa pertama dengan adanya ilmu nasab. Jadi wajar orang memperhatikan garis keturunan, apalagi ada bobot, bebet, bibit ya, seperti yang teman-teman baca itu. Nah, kemudian di sini beliau Profesor Quraish Shihab mengatakan kembali, ada kutipan yang di sini digunakannya, dimuat di sini. Tetapi tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda, buktikan bahwa hal tersebut melalui akhlak dan ilmu Anda. Nah, ini ada sisi etik yang saya maksud di awal tadi, bahwa ini bisa menjadikan kita sebagai motivasi, atau menjadikan kita sebagai tulisan yang dilansir ini menjadikan motivasi untuk kita agar lebih baik, atau ianya sebagai motivator yang bisa memotivasi kita agar lebih baik lagi. Dalam tanda petik, kita tidak mengagung-agungkan nasab, walaupun kita dari kecil mengenal atau kita mendapatkan kabar bahwa kita keturunan orang-orang baik ya. Dan ini terlepas dari tentu dengan kajian ilmiah ya, semisal kajian kemarin yang terjadi diskusi antara Pak Guru Gembul dengan Gus Wafi, kemudian kajian Ki Haji Ahmad Usman Al-Bantani, itu di bagian lain. Ini andai kata saja kita mendapatkan kabar bahwa kita dari keturunan yang baik, lebih baik kita berikhtiyat, takutnya salah ya, gitu ya, daripada seumpama orang mengaku sebagai keturunan tapi akhlaknya tidak mencerminkan daripada akhlak Rasulullah SAW. Ya, saya tidak mengatakan atau tidak menyudutkan satu pihak. Saya tarik dari ungkapan Profesor Quraish Shihab ini kepada persoalan umum atau secara umum. Ya, kendatipun yang disampaikan dalam persoalan ini yang dimuat oleh Ki Imad ini barangkali tidak terlepas juga dari persoalan-persoalan yang dibahas oleh Ki Imaduddin Usman Al-Bantani, gitu ya. Kemudian di sini mana tadi itu ya? Sebagaimana saya ulang lagi nih, tetapi tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda. Nah, ini sebetulnya anjuran Abi Quraish Shihab kepada orang-orang yang barangkali menganggap dirinya sebagai keturunan Rasulullah dari satu klan ataupun klan yang lain lah. Apalagi ada yang sampai yang mengatakan Rasulullah cucu aneh apa cucu ente, itu kan ada kan yang seperti itu. Ini kan sebetulnya sebuah nasihat dari Profesor Quraish Shihab ya. Tetapi tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda, nah gitu. Buktikan bahwa hal tersebut melalui akhlak ilmu Anda, gitu ya. Kemudian Profesor Dr. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa yang kedua, ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi yang dianggap oleh Nabi sebagai keluarganya. Salmanu minna ahlal baiti. Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Ini di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Lit Tabrani halaman 6040 ya. Itulah hal-hal etik yang saya maksud tadi. Atau kalau kita compare dengan tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi atau dengan kitab tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana di situ dijelaskan pula bahwa ada seorang mantan budak yang berkelahi dengan seorang keturunan Rasul, dianggap sebagai keturunan Rasul tapi mabuk-mabukan gitu ya. Nah, karena akhlak dan perbuatan, karena amaliyah dan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang mantan budak ini lebih baik, mencerminkan keturunan Rasul, semua orang-orang mengira bahwa ini adalah keturunan Rasul. Dan sebaliknya, orang yang akroban nasi dan nasab ya dengan Rasulullah ini, dengan nasabnya dekat dengan Sayyidina Ali, tapi dia diceritakan oleh oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai tukang mabuk. Ya. Jadi orang mengira bahwa ini adalah keturunan orang kafir, walaupun dia secara nasab keturunan Rasulullah SAW. Walaupun ini dalam kajian lain ya. Kalau kita perhatikan hari ini diskusinya nasab itu memang nasab. Ya. Tapi kan keduanya memang pada akhirnya dalam ruang sosial kait mengait, seperti yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul kemarin. Kayak ada seorang Habib, oknum Habib itu dicium kakinya, mau dimarahin karena dia Habib gitu ya. Kalau tidak salah kemarin Pak Guru Gembul ngomong gitu, kurang lebih begitu. Nah, itu yang saya maksud. Satu sisi memang mengaitkan satu persoalan yaitu nasab, satu sisi dalam ruang sosial ia berkaitan dengan tingkah laku manusia.
atau penyikapan manusia terhadap dirinya yang dianggap sebagai keturunan Rasul. Nah, maka saya hadirkan di sini apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab ini, walaupun sudah lama ini, ya, tidak perlu Anda mengaku sebagai keturunan. Buktikan itu dengan akhlak dan ilmu Anda. Lalu beliau meletakkan satu fenomena tentang sahabat Nabi Salman yang kemudian diaku sebagai keturunan Rasul, padahal dia dari Persia. Salman Al-Farisi, namanya saja Salman Al-Farisi, ya. Tapi diakui sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ini berarti kita bicara di wilayah etik, sebagaimana yang saya katakan di awal. Adapun soal kajian nasab itu ini punya anak berapa, keturunan siapa, keturunan keberapa dari siapa, keturunan keberapa dari siapa, gitu. Itu bukan wilayahnya di sini, ya. Gitu. Walaupun keduanya kait-mengait pada akhirnya. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh Kiai Imad itu menggunakan pendekatan nasabnya. Dan dalam persoalan lain juga kadang-kadang Kiai Imad mengaitkan dalam wilayah moral, ya. Sebagaimana kita ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy, seorang Persia yang saat ini Republik Islam Iran. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya atau keluarga Nabi. Karena apa? Sebab ia beriman, lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah SAW. Nah, ini klunya. Kuncinya adalah menjalankan segala perintah Islam dan menjauhi segala larangan terhadap apa-apa yang ada dalam Islam. Nabi Muhammad membawa wahyu, ya. Di situ ada larangan, di situ ada anjuran, ada perintah. Yang perintah itu harus kita lakukan, yang larangan itu jangan kita lakukan, gitu ya. Kemudian di sini ada hal yang disampaikan oleh beliau lagi. Mari kita tonjolkan akhlak kita, ilmu kita dan pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah bangga. Dan kita dan tidak usah memikirkan diakui tidak diakui, terserah pungkasnya. Profesor Abi Quraish Shihab atau Habib Quraish Shihab mendukung Kiai Imad. Teman-teman, ini ada konten menarik, ya. Kita bisa melihat beberapa tahun yang lalu tentang bagaimana tanggapan dari Abi Quraish Shihab mengenai fenomena yang Profesor Abi Quraish Shihab atau Habib Quraish Shihab mendukung Kiai Imad. Teman-teman, ini ada Profesor Abi Quraish Shihab atau Habib Quraish Shihab mendukung Kiai Imad. Teman-teman, ini ada konten menarik, ya. Kita bisa melihat beberapa tahun yang lalu tentang bagaimana tanggapan dari Abi Quraish Shihab mengenai fenomena yang dipicu oleh Kiai Imad mengenai tesis atau kajiannya yang berkesimpulan bahwa Ba'alwi bukan keturunan Rasul. Ini mau didengarkan, ya. Apa yang saya katakan mau didengarkan, ya. Nanti juga ada ungkapan Kiai Imad nih. Bukan hanya sekadar Abi Quraish Shihab ini kemudian mendukung Kiai Imad, tapi nanti juga ada penjelasan di mana Kiai Imad ini ingin tesisnya dibantah dan ingin berdiskusi bahkan dengan Habib Umar, ya. Ketika kita melihat tulisan Abi Quraish Shihab, di mana kemudian saya katakan ini mendukung Kiai Imad bukan di wilayah tesis atau kajian atau di bagian silsilahnya, tapi dari sisi moral. Kiai Imad ingin moralnya kita hidup setara, bahwa kemudian orang harus dihormati dan keturunan Rasul harus dihormati, tapi tidak boleh banyak-banyak, lebih sedikit iya. Tapi jangan sampai kemudian taklid Buddha dan apa yang dikatakan oleh orang yang kita anggap sebagai keturunan Rasul seolah-olah semuanya benar. Dan yang kemudian yang saya lihat dari apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, yang membuat kita bervalue itu adalah amal kita, keilmuan kita, dan akhlak kita, ya. Dan ketika kita melihat tulisan dari Abi Quraish Shihab, ya, ini yang sering saya angkat juga. Di sini, teman-teman, Abi Quraish Shihab berbicara di wilayah moral, ya, seperti yang Anda baca lah, ya. Yang mungkin Anda pernah mendengar juga ketika saya membuat konten ini. Jadi Abi Quraish Shihab ini mendukung Kiai Imad dalam pengertian sejalan, ya, bukan dalam pengertian eksplisit Abi Quraish Shihab, oh saya mendukung Kiai Imad, enggak. Tapi apa yang telah menjadi statement dari Abi Quraish Shihab ini kita mungkin bisa interpretasikan bahwa Abi Quraish Shihab ini mendukung Kiai Imad dalam pengertian moral, ya, dalam pengertian moral. Sekali lagi, dalam pengertian moral, di mana Abi Quraish Shihab mengedepankan moralitas, begitupun Kiai Imad yang harus kita tunjukkan sebagai umat adalah moralitas kita, begitu, ya. Dan Kiai Imad bukan hanya sekali, teman-teman. Kiai Imad ini juga apa istilahnya menantang, ya, menantang Habib Umar As-Segaf atau bahkan siapapun untuk berdiskusi. Berdiskusi ini harus kita maknai dengan baik, ya, bukan gontok-gontokan, bukan adu framing atau apalah, bukan pengertian buruk lah, bukan pengertian negatif, tapi ingin berdiskusi, bermusyawarah, membicarakan tentang bagaimana hasil kajiannya, ya. Kita simak dulu, silakan. Kalau ada yang lain, jangan lagi bikin framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Ba'alwi. Ya, betul. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Ba'alwi. Siapa yang mau jadikan wakil? Mau 1, 2, 3, 20, silakan. Saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya. Ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau.
Ini jangan framing-framing lagi. Ayo kita adakan diskusi Kiai tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang. Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten nih aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil. Ini berikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya humor-humoran wakil-wakil kita. Yang hadir di sana itu tidak mewakili Bali. Hanif Alatas itu mewakili di sini dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang gak mau datang. Kenapa itu saya gak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo, tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Dan perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi-diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing. Dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing-framing itu. Nabi Muhammad adalah manusia yang wajib kita cintai. Selain Nabi Muhammad, manusia yang wajib kita cintai adalah ahli baitnya Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika diturunkan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumul risa ahlal baiti wa yudhhirakum tathira. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man qarabatuka alladziina wajabat 'alaina mahabbatuhum? Siapa kerabatmu yang wajib bagi kami untuk mencintainya? Ketika turun ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, Ibnu Abbas bertanya siapa yang dimaksud qurba. Wa man qarabatuka alladziina wajabat 'alaina mahabbatuhum, kata Rasulullah Aliyun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan dua anaknya. Itulah yang wajib untuk dicintai, itulah yang dimaksud qurba di dalam ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Zaman ayeuna ada orang-orang yang mengambil qurba, merampok makna qurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Di mana istidlalna eta jelema? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib? Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya, kakak siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1 kitab nasab, 2 kitab sejarah, 3 tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai turunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan G1, dia tes DNA-nya G, golf, gatel.
Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatis. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Oke, jelas ya. Jadi Kiaimat itu inginnya berdiskusi dilakukan di kampus, berdiskusi dilakukan di universitas, dan itu dilakukan secara netral. Ya, soal kemarin kenapa Kiaimat itu tidak datang di Robitul Alawiyah, Kiaimat sudah mengatakan bahwa Robitul Alawiyah sudah diundang terlebih dahulu katanya untuk berdiskusi di UIN, ya UIN Wali Songo ketika itu. Jadi kita bisa pahami tentang mengapa kemudian di sini Kiaimat ini ingin berdiskusi dengan pihak Robitul Alawiyah dan mesti dilakukan di UIN Wali Songo. Jadi sebaiknya kita tidak perlulah memframing Kiaimat Al-Kaburi atau Habib tidak berani. Sekarang yang harus kita lakukan sekarang adalah pengawalan. Ayo kita mungkin di sini masyarakat bisa untuk kemudian memfasilitasi. Masyarakat di sini bukan masyarakat secara umum, tapi mungkin masyarakat yang bertugas di pemerintahan, yang bertugas di dunia akademik, mungkin bisa kemudian memfasilitasi atau memberikan fasilitas kepada Kiaimat dan juga atau pihak RA. Dan saya pikir untuk mulai perdebatan ini atau ada diskusi tentang mengenai nasab nanti akan lebih menarik karena bukan cuma sekadar nasab, nanti mungkin ada kajian tes DNA dan semacamnya akan juga